Maaf, Elia bukannya sombong, tetapi yang mengaku. Maaf juga Mas Nandar, bukannya sombong, tapi saya sebagai evangelis menggunakan hak jawab untuk meluruskan tuduhan-tuduhanmu terhadap Alkitab. Memang betul Mas Nandar yang manis, bahwa nanti di akhir zaman segala lutut akan bertelut di hadapan Tuhan Yesus dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, kalau kamu bilang Mas Nandar, kalau yang memanggil Yesus itu Tuhan akan dimasukkan ke neraka. Lalu kamu ambil dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Baiklah saudara-saudaraku, saya akan jelaskan apa maksud Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya benar, kalau hanya berseru, ya kalau hanya percaya Yesus itu Tuhan saja, ya, tapi tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surganya Tuhan Yesus. Nah, Alkitab itu luar biasa. Ayat yang satu akan menjawab ayat yang lain, karena Alkitab itu dahsyat. Nah, apa kehendak Bapa yang di sorga? Yaitu kita baca Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, melihat Anak yang bagaimana? Ada lagi jawabannya di Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Artinya, melihat Tuhan Yesus sudah melihat Bapa. Nah, sementara banyak golongan dari yang ngaku dia pengikut Tuhan Yesus, tapi tidak percaya bahwa Yesus adalah Bapa. Bahkan menyangkal Yesus bukan Bapa. Makanya firman Tuhan di Matius 7 ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau hanya mengaku-ngaku Yesus itu Tuhan, juru selamat banyak golongan yang mengaku. Bahkan mereka bisa membuat mujizat. Karena apa? Nama Tuhan Yesus Kristus itu berkuasa. Tetapi ternyata Tuhan menyatakan, enyalah aku tidak pernah mengenal kamu. Karena banyak golongan-golongan yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, satu-satunya putra tunggal Allah Bapa, Sang Juru Selamat, tapi dia bukanlah Bapa itu sendiri yang telah menyelamatkan kita, dan juga mengajarkan di atas Yesus masih ada Bapa. Nah, ini adalah kejahatan. Karena orang yang belum percaya Tuhan Yesus, kalau mengajarkan di atas Yesus Kristus masih ada lagi Bapa yang lebih tinggi darinya, atau dia bukan Bapa, itu kejahatan. Karena Tuhan Yesus menghendaki supaya semua orang datang kepadanya dan sungguh-sungguh mengikut dia. Bahkan kita harus melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan Yesus, yaitu di Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Jadi harus betul-betul sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Jangan lagi bercabang hati kita, di atasnya masih ada lagi Bapa. Nah, itulah kenapa Alkitab menuliskan bahwa akan muncul banyak antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 22 yang menyangkal bahwa Yesus adalah Bapa maupun Anak. Jadi kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa yang kekal, seperti yang tertulis di Yesaya 9 ayat 6,
kamu dikatakan Tuhan Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena Tuhan Yesus hanya mengenal anak-anaknya. Makanya Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 10 ayat 27-28, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. So, Tuhan Yesus hanya mengenal anak-anaknya. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, Wahyu 21 ayat 6-7, akulah yang awal dan akhir, barang siapa menang, ia akan kuberikan mata air kehidupan. Dan akulah Allahmu dan kaulah anakku. Nah, kalau anak-anak durhaka, dia pasti menyangkal kalau Yesus itu bukan Bapa. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, nyalah aku tidak pernah mengenal kamu. Karena anak-anaknya pasti mengenal siapa bapaknya, dan bapaknya pasti mengenal siapa anak-anaknya. Jadi, maksud Tuhan Yesus, kita harus menyembah Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Jangan bercabang, jangan mengajarkan di atas Yesus masih ada lagi, yaitu Bapalah, apalah, beginilah, begitulah, ya kan? Itu kejahatan. Makanya fatal sekali ya, sampai Tuhan Yesus menyatakan, Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Bapa itu sendiri, Bapa yang kekal, pencipta langit dan bumi. Karena Tuhan Yesus bukan hanya sekedar firman. Sebab kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1-14, Yesus Kristus adalah sang firman, yang artinya Allah itu sendiri dialah pemilik firman, bukan sekedar firman. Karena di situ Dia dijelaskan, Dialah yang menciptakan segala sesuatu, Dialah terang dunia, Dialah yang menjadikan dunia, Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Karena Allah Bapa itulah yang menciptakan segala sesuatu. Dunia ini milik kepunyaannya. Dan sang firman yang adalah Allah itu, yang mana pemilik firman itu sendiri telah datang sebagai manusia, ya, menjadi manusia, yaitu dalam bahasa aslinya monogenes, ya, monogenes, ya, yang tunggal dari Bapa. Jadi Bapa itu sendiri yang menunggal jadi manusia. Tapi ingat, ketika Dia datang dalam rupa manusia, keilahiannya tidak kosong di surga, keilahiannya tetap melingkupi segala sesuatu, karena keilahian Tuhan Yesus adalah Allah yang maha hadir. Sehingga Tuhan Yesus nanti menyatakan, ya, di Matius 22 ayat 1-14, dan juga di Lukas 14 ayat 15-24 tentang perjamuan kerajaan surga. Semua banyak yang diundang, tapi Tuhan Yesus menyatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Banyak orang percaya Yesus itu Tuhan, juru selamat, ada bilang satu-satunya putra Bapa dan lain sebagainya, tapi dia nggak percaya kalau Yesus adalah Bapa yang kekal, atau Dia adalah Allah Bapa itu sendiri. Banyak yang tidak percaya. Makanya Yesus menyatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanya tertulis di Filipi 2 ayat 10-11 yang akan terjadi nanti, supaya dalam nama Yesus berteguk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Tuhan Allah ya Bapa itu sebutan gelar untuk Tuhan Yesus Kristus. Oke, analoginya seperti ini supaya mudah dipahami. Dan segala lidah mengaku Presiden Joko Widodo adalah orang nomor 1 di Indonesia. Kemuliaan bagi sang presiden Bapak kita. Kan dia sendiri juga. Nah, seperti itu maksudnya. Makanya di sini tertulis, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena Dia adalah Tuhan, Allah Bapa kita yang baik. Makanya Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan di 2 Tesalonika 2 ayat 16. Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah dan Bapa kita. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang Esa. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan, kehormatan, kuasa dari segala abad sampai selama-lamanya. Makanya di Ulangan 6 ayat 4, Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Karena Yahweh itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah yang Esa, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Segala kemuliaan dan kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Haleluya. Tapi ingat, tunggu ya, kalau waktu Dia datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, Dia disebut anak. Makanya ini semua gelar atau sebutan untuk Dia. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus Kristus memberkati.